Bekerja dari rumah memang memberikan kenyamanan tersendiri. Walaupun awalnya aneh buat kamu yang belum terbiasa, maka pandemi yang panjang ternyata berhasil memaksa kamu untuk menikmati cara kerja yang baru. Bahkan kamu mungkin memutuskan resign demi selamanya bekerja dari rumah. Keuntungan bekerja dari rumah memang banyak. Di antaranya menghemat biaya transportasi, lebih dekat dengan keluarga, dan waktu kerja yang fleksibel. Akan tetapi, jangan terlena sebab 6 hal berikut ini pun perlu diantisipasi. Let's begin. Yang pertama, nuansa santai kadang bikin malas. Bekerja dari rumah tidaklah sama dengan sekedar bersantai. Ini yang harus kamu selalu ingat. Apapun pekerjaanmu, santai yang berlebihan dan menjadi malas sangat berbahaya untuk pendapatanmu. Kepercayaan orang-orang yang bekerja sama denganmu pasti akan menurun kalau begini. Soalnya tugas-tugasmu pasti terhambat atau kualitasnya menurun. Disiplin tetaplah menjadi kunci dari keberhasilanmu dalam bekerja dari rumah. Sekalipun nuansanya santai, bekerja di rumah maupun di kantor sama-sama membutuhkan kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan kewajiban penugasan. Jangan diabaikan. Yang kedua, semangat untuk terus berkembang harus dijaga. Bekerja di rumah biasanya membuatmu tidak memiliki teman kerja yang bisa ditemui setiap hari. Jika kamu cenderung suka bekerja seorang diri, hal ini tentu membuatmu lebih nyaman. Akan tetapi, juga tak berarti nggak ada bahayanya loh. Tiadanya rekan kerja atau kompetitor di sekitarmu bisa menurunkan semangat dalam mengembangkan diri. Kamu terlalu mudah merasa cukup dengan kemampuan serta pencapaianmu sekarang. Padahal kompetitor bukannya tidak ada. Suasana kompetisinya hanya kurang terasa ketika kamu bekerja dari rumah. Yang ketiga, penampilan kudu tetap terawat. Bekerja dari kantor membuat kamu selalu bertemu banyak orang. Hal ini mendorong kamu untuk lebih menjaga penampilan. Bahkan, bila kamu lebih banyak bekerja di balik layar, minimal kamu tidak mau nampak gak terawat di antara teman-teman kantor kamu. Nah, saat bekerja dari rumah, kamu menjadi merasa aman dari mata dan penilaian orang akan penampilanmu. Pikirmu, toh kamu ada di rumah sendiri. Padahal, apabila sewaktu-waktu kamu diundang ke sebuah acara merombak penampilan, gak bisa instan. Kalau hanya soal pakaian, tentu masih dapat dibeli saat itu juga. Namun, kulit yang tak terawat misalnya, tidak mungkin bisa disehatkan kembali dalam waktu singkat. Nanti kamu sendiri yang malu loh. Yang keempat, jangan terjebak mager. Hobi mager bakal berakibat buruk pada kesehatan dan tentunya penampilanmu seperti dalam poin 3 tadi. Apalagi bekerja dari rumah membuat kamu sangat leluasa untuk mengambil kudapan kapanpun kamu mau. Begitu pula jika kamu ingin rebahan, habis makan malah mengantuk dan langsung tidur. Hingga tak terasa, tahu-tahu berat badan terus naik dan kamu mulai kehilangan kebugaran. Usiamu masih muda, tetapi secara kesehatan seperti orang yang telah tua. Walaupun sehari-hari mampu menghasilkan cuan dari rumah saja, tetaplah memperhatikan kesehatanmu dengan aktif bergerak setiap hari. Yang kelima, waktu untuk bersosialisasi perlu dijadwalkan. Awalnya bekerja dari rumah, setelah nyaris setiap hari berada di kantor terasa memberikan jeda untuk interaksi bersama orang-orang. Kehidupan kamu menjadi lebih lambat dan tenang. Nyaman memang, tetapi bersosialisasi dengan orang lain juga termasuk kebutuhanmu sebagai manusia. Kalau kamu bekerja dari rumah membuat kamu mengabaikan kebutuhan ini, bakal terasa ada yang tidak imbang dalam kehidupan kamu. Kebahagiaanmu pasti menurun dan kamu mungkin menjadi gampang curiga pada orang lain, saking lamanya tak berinteraksi dengan mereka. Yang keenam, hati-hati, kadang keluar rumah saja rasanya malas atau gampang cemas. Siapa nih yang setelah sekian lama bekerja dari rumah, bawaannya malas saja? Untuk sekedar membeli sesuatu di luar, nah berat. Nah, apa-apa menggunakan jasa pesan antar. Bukannya tidak boleh sih, cuma cermati apa yang membuat kamu seenggan ini. Kamu patut waspada jika diam-diam mulai merasa cemas dengan orang-orang atau apa saja yang terjadi di luar rumah. Misalnya, kamu khawatir orang-orang bersikap tidak ramah atau bahaya penyakit dan kecelakaan amat besar bila kamu berpergian. Sebelum rasa malas dan kecemasan kamu kian tak terkendali, doronglah dirimu lebih kuat agar sesekali meninggalkan rumah. Entah untuk bertemu teman-teman atau berbelanja tanpa layanan pesan antar. Ingat, alarm bahaya dalam dirimu yang terlalu sensitif juga nggak baik karena menghambat perkembangan diri. Selain menjaga keseimbangan dalam kehidupanmu, mengantisipasi keenam hal ini sebenarnya berguna pula untuk menjaga produktivitas kamu. Bagaimanapun, manusia punya sifat bosan, termasuk ketika terus-menerus bekerja dari rumah. Pahami,
kapan kamu perlu keluar rumah sejenak dari rumah maupun melakukan rutinitas untuk refreshing. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.